alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur dalam kesempatan sore kali ini kita diberikan oleh Allah kebaikan sehingga kita dikumpulkan di salah satu jengkal tanah yang Allah ridhoi, yaitu adalah masjidnya, dan supaya kita mampu mempelajari tentang segala kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qada aw raha ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama wa yu'allima min khairin fakanat lahu ka'ajri umratin." Rasulullah SAW memberitakan kabar gembira, busyra, ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang pergi di waktu pagi dan pergi di waktu sore ke rumah-rumahnya Allah, dan tidak ada yang menjadikan dia pergi ke tempat itu kecuali adalah untuk mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu, maka dia mendapatkan kesempurnaan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan umrah secara sempurna. Inilah yang kita peroleh. Semoga kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan membahas, ya, bagaimana kemudian apa yang telah kita bahas dalam kesempatan kemarin. Di dalam kesempatan yang kemarin kita telah membahas bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda iman kepada seseorang yang telah meninggal dunia, di mana orang yang meninggal dunia itu memiliki dua tanda: tanda iman ketika meninggal dunia dan tanda kemurkaan ketika dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu hadis yang disampaikan dari beberapa riwayat, di antara tanda orang yang meninggal ketika dia beriman, dikatakan di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi, al-mu'min yamutu bi arqil jabin. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika meninggal dunia, maka keringatnya tertinggal di pelipisnya. Maka di dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Salman Al-Farisi, bukan hanya pelipisnya yang berkeringat, tetapi matanya juga berlinang dan kemudian lubang hidungnya mengembang. Adapun orang yang dimurkai oleh Allah ketika dia meninggal, maka sesungguhnya dia mendengkur sebagaimana unta muda yang dicekik. Kemudian padam roman muka wajahnya, atau kemudian menjadi gelap, dan berbuih kedua sulut mulutnya, berbuih kedua sudut mulutnya, dan itu merupakan azab Allah yang Allah timpakan kepadanya. Disitulah kita memahami kematian itu merupakan keniscayaan dan punya tanda, ada tanda iman dan ada tanda murka bagi orang yang telah meninggal dunia. Ini telah kita jelaskan panjang lebar dalam kesempatan majelis kita pada waktu sebelumnya. Sekarang mari kita bahas pada halaman yang ke-44. Pada halaman 44, silahkan dibuka halaman 44. Dari Abu Nu'aim diriwayatkan dari sebuah hadis dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Rasulullah SAW menyampaikan tentang keluarnya nyawa bagi orang yang beriman dan keluarnya nyawa bagi orang kafir. Di sini kita harus memahami berarti ruh itu dimiliki oleh setiap manusia. Manusia itu memiliki ruh bersemayam di dalam tubuhnya dan jasadnya. Cuma dalam kehidupan di dunia yang dominan adalah jasad kita. Makanya ruh tidak terlalu dominan dibandingkan jasad kita. Tetapi ruh itulah yang kemudian menjadikan badan kita hidup, mampu menggerakkan tangan, mampu menggerakkan kaki ketika adanya ruh yang Allah berikan dalam kehidupan badan kita dan tubuh kita. Tetapi sesungguhnya pada satu waktu ketika ajal telah ditetapkan, maka sesungguhnya ruh itu akan keluar, yaitu ruhnya orang yang beriman itu akan keluar, berbeda sifatnya dengan ruhnya orang kafir ketika keluar dari jasadnya. Mari kita perhatikan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna nafsal mu'min takhruju rashhan wa inna nafsal kafirah tusallu kama tusallu nafsul himar. Sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar seperti keringat, ya.
Sedangkan nyawa orang kafir maka sesungguhnya dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Jadi kita mendapati orang yang beriman keluarnya disertai dengan keluarnya keringat di pelipis dan keningnya. Adapun orang kafir sebagaimana himar, keledai yang dihunus, sebagaimana dihunusnya nyawa keledai. Maka sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan, sehingga ketika dia melakukan kesalahan diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapuskan kesalahan itu. Artinya ada orang-orang yang beriman yang mereka ketika meninggal dunia dibuat oleh Allah sakaratul mautnya menjadi berat. Ruhnya ketika dicabut menjadi sulit. Kenapa? Dia mengalami kesulitan ketika meninggal dunia, merasakan sakit yang luar biasa ketika dia meninggal dunia, karena sesungguhnya untuk menghapuskan kesalahan yang pernah dia lakukan di dalam hidup. Karena proses sakaratul maut merupakan salah satu bagian dari perkara untuk menghapuskan dosa. Jadi ternyata untuk menghapuskan dosa bukan hanya taubat, bukan pula istighfar, bukan hanya sedekah, bukan hanya ujian di dalam kehidupan, tetapi termasuk di antara perkara yang mampu menghapuskan dosa kita, yaitu peristiwa sakaratul maut ketika kita mati, azab kubur, dan beratnya mahsyar. Itu termasuk di antara perkara yang mampu menggugurkan dosa-dosa kita ketika nanti kita melewatinya sesuai dengan ketetapan yang telah disampaikan oleh Allah. Makanya ini menjadi jawaban kenapa Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan berat, merasakan sulitnya sakaratul maut. Karena pada hakikatnya beliau merasakan beratnya sakaratul maut, karena hakikatnya Rasulullah SAW diberatkan oleh Allah sakaratul mautnya, supaya puncak kesabaran Nabi menjadi pengganti puncak kenikmatan yang akan diperoleh oleh Nabi ketika di akhirat. Makanya kalau sampai kita mendapati ada orang yang kita cintai, dia sampai mengeluh saking begitu beratnya sakit yang dia rasakan ketika sebelum dicabutnya nyawa, tolong kalau ibu saat itu hadir di sampingnya, maka bisikan ke telinganya, sesungguhnya Allah jadikan berat dalam peristiwa dicabutnya nyawa untuk menggugurkan banyaknya dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan seumur hidup kita. Dan Allah berikan proses sakaratul maut tidak lama, tetapi walaupun tidak lama memang paling berat, tetapi dengan cepat menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Karena bagi orang mukmin kita harus paham, orang mukmin itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah orang mukmin itu mereka mendapatkan apapun kesulitan, mendapatkan berbagai macam ujian, sampai duri yang menancap di kakinya, kalau dia merasa ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan, maka sesungguhnya itu akan menggugurkan segala dosa-dosanya. Kalau duri yang nempel di kakinya ibu, ketika ibu mengaduh, merintih atas duri yang menancap itu, kemudian ibu mengaduh dan merintih, ketika ibu merasakan sakit, ternyata Allah ganti dengan penggugur dosa. Apalagi ketika kita merasakan sakit yang lebih berat, yaitu adalah sakit ketika kita dicabut nyawanya dari jasad kita, ya. Makanya yang bisa kita lakukan hanyalah memperingat saja. Tapi apakah sakaratul maut itu bisa hilang? Tidak bisa hilang. Makanya kemarin ibu ingat kan, saya mengatakan Rasulullah tidak pernah meminta diringankan atas apa yang Allah berikan kecuali dalam satu perkara. Apa itu? Sakaratul maut. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh beliau, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Padahal Nabi itu ketika dikasih musibah dalam kehidupan dunia, minta enggak dikurangi? Tidak pernah. Ada enggak riwayatnya Nabi, ya Allah ini musibahnya Pak, ujiannya berat banget, kurangi ya Allah? Tidak pernah. Bahkan beliau ketika mendapati masa-masa berat ditinggalkan Ibunda Khadijah, mendapati dakwah itu bertumpuk-tumpuk dengan banyak beban, Nabi pun tidak pernah meminta dikurangi oleh Allah. Tapi Nabi ketika ingat tentang sakaratul maut, karena Nabi tahu itu beratnya luar biasa, sampai sekelas Nabi Muhammad sekalipun meminta supaya diringankan, karena sesungguhnya itu hakikatnya berat banget. Walaupun dengan itu konsekuensinya menggugurkan dosa-dosa kita, ya.
Makanya kan sering saya ulang-ulang berkali-kali. Saking beratnya sakaratul maut itu sampai kita mengucapkan aduh aja tidak mampu, teriak tidak bisa. Sampai kemudian sakitnya bertambah-tambah dan kemudian bebannya bertumpuk-tumpuk, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, sehingga kemudian menjadikan akhirnya mengeluh sedikit pun tidak mampu. Karena itulah fitrah dari kehidupan yang pasti kita lewati, dan Allah tidak bedakan satu dengan yang lainnya. Adapun orang kafir, kenapa kita melihat ada orang kafir yang meninggal tampaknya gampang, ya kan? Karena saya dulu pernah mendapatkan pertanyaan di waktu di pondok, ada salah satu orang nanya, kenapa orang kafir ada yang meninggalnya gampang, duduk mati, ya? Ada kemudian kayak kemudian Bunda Teresia, duduk kelihatannya kematiannya itu kelihatannya kok gampang, kok tidak merasakan, seakan-akan tidak merasakan sakit. Maka yang pertama, tidak ada yang tidak merasakan sakit, pasti merasakan sakit. Cuma kalau orang kafir, kenapa kok tampaknya lebih mudah bagi mereka ketika dicabut nyawanya daripada orang yang beriman? Jawabannya ada dalam hadis. Apa jawabannya? Karena orang kafir pernah berbuat kebaikan ketika di dunia, Allah balas, yaitu adalah diringankan matinya, supaya kemudian sudah tidak ada lagi yang dibalas dari kebaikan mereka. Di akhiratnya tinggal mendapatkan adab yang pedih atas kekafiran mereka dan kesyirikan mereka. Tapi mereka diringankan ketika mati. Artinya ya udah dikasih sesuatu yang membuat mereka nyaman aja dikit, tapi setelah itu merasakan adab yang pedih. Jadi jawaban kalau kita melihat itu ada tetangga saya kafir, dia tidak pernah beriman sama Allah, tapi kok matinya dibuat gampang sama Allah, pastikan berarti Allah sedang membalas kebaikannya sedikit di dunia, supaya tidak ada lagi balasan untuk mereka dalam kehidupan di akhirat. Kalau sudah tidak ada balasan atas kebaikan mereka, apa yang terjadi? Allah menegakkan keadilan, membalas segala kemaksiatan dan membalas segala kesyirikan dan kekufuran yang mereka berani pertunjukkan kepada Allah ketika mereka hidup. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Disinilah kita paham, Ibu, semua sunnah itu menjawab segala pertanyaan kita. Cuma masalahnya kita paham atau enggak, di situ kita belajar atau enggak. Sekarang kita buka pada halaman yang ke-45. Ya. Pada halaman yang ke-45 diterangkan, sebelum nyawa manusia dicabut terlebih dahulu akan mengalami pingsan berkali-kali yang disebut dengan sakaratul maut. Anggota-anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama yang lainnya dan hal-hal yang lain. Maka sebelum kita mengetahui tentang proses berpisahnya anggota tubuh dan salam perpisahan yang diberikan ruh kepada setiap jasad yang ditinggalkan oleh ruh itu ketika dia pindah, maka kita harus paham dulu dalilnya yang menunjukkan sakaratul maut itu apa. Karena ternyata jangan samakan sakit dengan sakaratul maut, karena tidak semua sakit itu sakaratul maut, tapi sakaratul maut itu pasti sakit. Itu bedanya. Jadi banyak orang ketika tidak memahami sakaratul maut, mereka berkata sesungguhnya sakit itu sakaratul maut. Ya enggak, tidak semua sakit itu sakaratul maut. Jadi ketika kita melihat ada fulan bilang mengaduh, aduh dari 3 hari sampai pada 3 hari berikutnya dia meninggal dunia, jangan samakan 3 hari ketika dia mengaduh di awal ketika baru masuk rumah sakit sampai puncaknya dia meninggal. Itu jangan samakan. Kenapa? Awalnya ketika dia merasakan sakit itu namanya sakit, tapi ujung akhirnya sampai tercabutnya nyawa, sampai dia hilang nafsunya dan hilang keterikatannya dengan dunia, maka pada saat itu disitulah yang disebut dengan sakaratul maut. Nah sekarang kita bahas mana dalilnya tentang sakaratul maut. Karena sakaratul maut adalah perkara yang jarang serta luput dari pembahasan kita seringnya. Karena biasanya orang menyamakan antara proses sakit dan proses sakaratul maut. Ada beberapa sahabat yang bisa
sebentar menyampaikan tentang proses yang mereka rasakan. Contohnya Amr bin As. Amr bin As itu ketika ditanya oleh putranya, apa yang kamu rasakan wahai ayahku? Ketika saat itu Amr bin As, salah satu sahabat besar yang membebaskan Konstantinopel. Beliau kemudian ditanya oleh putranya, apa yang kamu rasakan wahai ayahku? Maka kemudian Amr bin As berkata, sebagaimana tubuhmu jatuh ke semak-semak berduri dan kamu diseret dari semak-semak berduri itu. Itu sakitnya. Kemarin saya menjenguk ibu, ada salah satu jamaah yang terkena kanker hati. Ya. Saya kemudian berkata, ketika beliau menyampaikan, saya ini tidak diberikan keturunan hampir 11 tahun, baru punya anak. Itu sakit Ustaz, artinya tapi tidak sesakit yang saya rasakan ini. Karena sesungguhnya sebanyak apapun saya cerita ketika menyampaikan rasa sakit yang saya rasakan, saya yakin semua orang itu tidak akan pernah mampu menerjemahkan rasa sakit yang saya terima. Yang terpikir bagi saya itu apa langsung? Kalau sakit kanker hati saja sudah sedemikian, kita melihat penderitaan seseorang yang semoga mereka dikuatkan, apalagi ketika kita merasakan proses sakaratul maut. Makanya hindari kezaliman, karena kezaliman termasuk perkara yang sangat menyulitkan kita dalam sakaratul maut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyebutkan sakaratul maut di dalam Al-Quran pada 4 ayat. Jadi semua di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang sakaratul maut, yaitu adalah pada 4 ayat. Mari kita baca. Maka kemudian ayat yang pertama, sebagaimana dalam surat Qaf ayat yang ke-19, waja'at sakaratul mauti bil haqqi, dan sesungguhnya datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Artinya Allah ketika mensifati waja'at sakaratul mauti bil haqqi, itu artinya Allah ingin betul menegaskan bahwasanya sakaratul maut itu betul-betul nyata, pasti akan menimpa dan pasti akan dirasakan oleh setiap orang ketika dia hidup. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana penjelasan hadis yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah, gugur di jalan Allah, maka dia tidak merasakan sakaratul maut, tetapi dia mati sebagaimana digigitnya semut. Yamutu kamasil qarsah. Sesungguhnya orang yang mati ketika gugur di jalan Allah, ketika tulus ikhlas dia berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia mati sebagaimana orang yang digigit semut. Bagaimana mendudukkan dengan surat Qaf ayat 19? Berarti bertentangan dong Ustaz, kontradiktif. Kita harus paham cara menjawabnya. Sesungguhnya tidak ada dalil. Kalau disebut dalil itu 3, perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat. Tidak ada perkataan dalil yang bertentangan dan kontradiktif di dalam Al-Quran. Cara mendudukkan masalah ini gampang. Ayat ini adalah ayat umum. Ayat umum itu apa? Ayat yang bersifat umum. Semua orang pasti merasakan sakaratul maut, tidak ada pengecualian. Tetapi ada ayat yang dia itu bersifat, ada dalil yang bersifat takhsis. Takhsis itu apa? Dalil pengkhusus, di mana ada pengecualiannya. Makanya dalam bahasa usul fikih, ma min qaidatin amatin illa fihi istisna. Makanya ada sebuah kaidah di dalam ilmu usul, tidaklah ada sebuah kaidah umum, dalil umum, kecuali ada dalil-dalil khusus yang berkaitan atas keumuman satu ayat. Contoh, ketika kita bicara tentang ahlul kitab itu kafir atau tidak kafir? Kafir. Ahlul kitab kafir atau tidak? Kafir. Tapi ada pengkhususan nggak tentang ahlul kitab? Ada nggak pengkhususan tentang ahlul kitab? Ada tidak pengkhususan ahlul kitab? Saya bertanya, ada tidak pengkhususan ahlul kitab? Siapa yang mengatakan tidak, angkat tangan. Ada tidak pengkhususan ahlul kitab? Apa pengkhususannya ini?
Apa pengkhususan ahlul kitab apa? Apa? Apa itu? Jangan memberikan jawaban yang membuat ustadznya menjadi tidak paham. Baru ya? Kemajuan ini. Apa kemudian pengkhususan ahlul kitab apa? Jangan ngeliatin saya nanya. Pengkhususan ahlul kitab itu ibu, sesungguhnya wanita mereka boleh dinikahi. Makanan mereka halal atau haram? Makanan dan sembelihan mereka halal atau haram? Makanan mereka halal atau haram? Halal. Wa huilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Dihalalkan bagi kalian berarti makanan ahlul kitab itu halal atau haram? Ada yang ngomong haram tapi ragu. Halal atau haram? Halal. Jadi kalau ibu punya tetangga, lalu kemudian ibu punya tetangga, lalu kemudian di situ tetangganya kafir, ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, dia ngasih, yaitu adalah ayam lepas atau ayam lemas, maka kemudian itu halal. Walaupun dia sembelih sendiri. Kenapa? Karena dia ahlul kitab. Itu dalil pengkhususannya sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Sebagaimana ini kalau saya nikah lagi kemudian saya tertarik dengan wanita Kristen, jangan sayalah, orang lain. Jadi kemudian ada seorang laki-laki tertarik kemudian dia menikah dengan wanita Kristen. Tapi laki-laki, dianya laki-laki muslim yang dia ingin nikahi perempuan, yaitu Nasara, Kristen. Itu sah atau tidak sah? Sah, kecuali dibalik. Kalau kemudian perempuannya muslimah, laki-lakinya kafir, boleh atau tidak? Wanita muslimah satu aja tidak boleh dipimpin orang kafir kok. 5 juta penduduk dipimpin orang kafir. Nih, sorry ya, kita tidak mau dipimpin gitu. Makanya kita tegas no kepada pemimpin kafir. Ya, itu namanya dalil pengkhususan. Makanya sampai di sini surat Qaf ayat yang ke-19, wajaat sakratul mauti bil haqqi, sesungguhnya telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Berarti ini dalilnya umum atau khusus? Dalilnya umum atau khusus? Umum. Adapun yang menyebutkan hadis Rasulullah bahwasanya orang yang mati syahid sesungguhnya mereka mati sebagaimana orang yang digigit kala, yang digigit semut, itu dalilnya umum atau khusus? Khusus. Jadi di situ akhirnya kita paham tidak ada kontradiktif di dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Hadis. Ya, tidak ada yang kontradiktif. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya kontradiktif, bukan kontradiktif. Cara pandang kita yang bodoh, yang tidak paham seluruh ilmu, sampai menjadikan kita menganggap kok kelihatannya bertentangan. Tidak mungkin lah, Allah itu alim kok sampai menurunkan syariat yang kontradiktif, itu mustahil. Ya. Makanya itu yang kita harus pahami. Dalil yang kedua, yaitu adalah dalil yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am. Dalil yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Walau tara ididz zalimuna fi ghamaratil mauti, yaitu adalah alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada pada tekanan-tekanan sakaratul mautnya. Fi ghamaratil maut. Jadi kemudian nama sakaratul maut dia punya nama lain. Apa namanya lainnya? Apa nama lainnya sakaratul maut? Ghamaratul maut itu sama. Jadi nama tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kematian atau sakaratul itu nama lainnya adalah ghamaratul mauti. Itu sama dengan sakaratul maut. Jadi nanti kalau saya tiba-tiba ngomong setiap orang yang mati pasti merasakan ghamaratul maut. Jangan nanya ghamaratul maut itu apa? Ghamaratul maut itu adalah sakaratul maut. Maka kemudian Allah menyampaikan walau tara ididz zalimuna fi ghamaratil mauti, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada
pada tekanan-tekanan sakaratul maut yang berat. Di situ kemudian kita mendapati Allah menyampaikan bahwasanya proses ghamaratul maut yang Allah timpakan kepada orang zalim itu memberikan kepada kita sebuah ilmu bahwasanya sakaratul itu maut ada. Bukan hanya kepada orang mukmin, tetapi Allah berlakukan kepada setiap manusia. Satu golongan saja yang tidak pernah merasakan sakaratul maut, yaitu adalah orang-orang yang mati membela kalimat Allah. Jadi kalau kita kembali Ibu, kejadian yang ada di Aleppo walaupun kita sedih, dan kejadian yang ada di Myanmar walaupun kita bersedih pula, ada yang membuat kita bisa tersenyum walaupun di hati yang paling dalam. Bahwasanya nasib yang mereka alami ketika mereka melewati sakaratul maut, sesungguhnya mereka tidak merasakan sakit, tetapi dia betul-betul merasakan keindahan ketika dia meninggal dunia. Walaupun tampaknya betul-betul dalam pandangan kita adalah sebagaimana orang yang begitu tragis nasibnya. Coba kita lihat kan orang-orang yang terkena bom-bom itu, kepalanya pecah, kemudian ada yang ditusuk berkali-kali, ya kan? Dan itu memang dari dulu kayak gitu. Ya. Ibu tahu nggak kejadian yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan di Suriah itu bukan hanya ketika satu daerah sudah dimasuki oleh pasukan-pasukan Bashar al-Assad laknatullah alaihim. Tapi yang juga sangat menakutkan itu apa? Kalau jatuhnya bom itu bukan hanya di pusat ledakannya, tapi percikan-percikan dari pecahan-pecahan mortar itu yang sangat berbahaya. Karena pecahan mortar atau pecahan rudal balistik ataupun bom-bom barmil, itu bongkahan-bongkahan pecahannya itu nggak sekecil ini. Kecilnya kan peluru. Kalau peluru aja sudah begitu sakitnya, itu pecahannya bongkahan-bongkahannya segini-segini, Ibu. Dan ketika masuk ke tubuh dia itu muter dia. Makanya masuknya kecil, nanti keluarnya di belakang gede, dan itu nembus itu. Nembus. Ada yang nggak nembus, mungkin jaraknya dia terlalu jauh dari pusat jatuhnya bom, dia agak jauh, maka dia masuk ke tubuh jelek, maka kemudian muter karena sudah jauh terlemparlah, daya putarnya tidak terlalu berat, tapi ya juga sudah merusak di bagian organ tubuh. Kalau yang dekat, udah, itu kemudian kita dapati sini berlubang, sini berlubang, sini berlubang, sini berlubang, nembus itu. Kayak daya ledaknya luar biasa. Karena segala macam senjata itu diuji coba di Suriah. Kenapa? Satu daerah yang hari ini konflik, sehingga kemudian semua senjata bisa diuji coba itu yang di Suriah secara legal. Sehingga kemudian mereka mengukur daya rusaknya dalam setiap senjata yang mereka miliki supaya mampu mereka mengujinya nanti di tempat-tempat peperangan yang lainnya. Makanya saya pernah sering sekali, kalau ibu nanti saya perlihatkan fotonya, itu namanya Sazoya. Sazoya itu pecahan-pecahan roket. Pecahan-pecahan roket itu Masya Allah segede-segede segini nih, segempal segini nih. Dan itu masuknya itu tidak terkira, kalau sudah bleng sepersekian detik mak plus langsung pecah itu semua kaca. Lihat pecah semuanya. Kemudian engsel pintu lepas, saking anginnya begitu kuat. Kemudian yang paling berbahaya walaupun kita merunduk itu apa? Walaupun kita tiarap, yaitu pecahannya itu nyasar kemana-mana. Karena menyasarnya itu kan pecah dia, dan itu tidak beraturan, random dia mecahnya itu, bomnya itu random, jeriat kemana-mana. Dan itulah yang banyak membuat anak-anak kecil kena itu di situ. Ya, rata-rata kan kenanya di kepala Ibu. Ya kan mereka kan kecil. Pas ketika jatuh bomnya kan mereka kondisinya lagi bermain-main, lagi kemudian ini. Dan itulah yang terjadi. Tapi ketika kita melihat konteksnya ini dalam hadis yang tadi kita sebutkan, mereka tidak merasakan sakaratul maut walaupun menurut perkiraan mata kita sesungguhnya apa yang mereka rasakan itu berat. Karena apa? Pecah kepala kok. Pecah kepala Ibu. Sini pecah itu biasa, sini rongga biasa. Ada itu ikhwan kena sininya, ini lobek. Ini namanya tulang iga, ya kan? Iganya udah tidak ada. Iganya udah nggak ada. Apa namanya ini? Bukan iga ini, apa namanya? Belikat nih. Jadi Anda pernah dapati salah satu korban dibawa
Itu sininya sudah tidak ada. Ini belikat ini tidak ada. Ini ibarat kena engsrek gini kan sudah tidak ada ini. Karena ini patah sudah. Lemparannya segini kok. Kena di sini. Dia yang lihat gini sudah tidak bisa kan? Sakitnya luar biasa. Ini dagingnya sudah tidak ada itu. Saya pegang itu, saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Dia tanya itu gimana bahu saya? Tidak apa-apa. Padahal sudah tidak ada dagingnya. Ini tulang sudah tidak ada. Saya mikirin kalau daging masih bisa diambilkan dari kakinya, dari kemudian bagian belakang tubuhnya, masih bisa dioper ke sini, ya kan? Dicangkok. Tapi itu kan juga dengan luar biasa mahalnya. Tapi kalau kemudian iganya, apa belikatnya, nggak bisa lah, susah. Dan itu tidak jauh-jauh Ibu, setiap hari, setiap waktunya. Sekarang ada 150.000 yang tidak tahu bisa keluar. Karena daerah Aleppo ini tinggal 8% saja, semuanya sudah dikepung. Jadi mereka ketika nyerang, mereka digiring dulu di satu tempat. Jadi sana dibom, pada pergi. Kemudian yang sini dibom, kemudian ini. Itulah pasukan Bashar Assad. Kenapa kok sedemikian kuatnya Ustaz? Loh gimana tidak kuat? Rusia bantu, Cina bantu, Iran bantu, Hizbus Syaitan bantu. Padahal negara Muslim tidak ada yang bantu. Turki pun tidak memberikan, walaupun kita tidak bisa menyalahkan, karena kemudian bagaimanapun Turki sudah berusaha membantu. Kita tidak ngerti kondisi yang sebenarnya. Kita bisa dengan mujahidin, belum lagi berhadapan dengan ISIS, belum lagi berhadapan dengan pasukan Kurdi yang rata-rata PKI, komunis. Bagaimana kita bayangkan itu? Ibu pernah nggak bayangkan Ibu jalan gitu di tempat yang Ibu tidak ngerti itu di depan ada orang Syiah atau enggak? Tidak ngerti itu. Sama mujahidinnya aja sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Lihat saja para wartawan aja kemarin ngomongnya apa? Ini mungkin adalah reportase yang terakhir saya. Karena mereka sudah tidak ngerti jalannya mana, itu sudah merah semuanya. Akses satu-satunya bisa diraih dengan diplomasi politik lewat Turki. Dan ketika sudah diperoleh, lihat siapa yang menggagalkan? Iran yang menggagalkan. Padahal kalau kita pikir apa haknya dia di situ, tuh apa haknya? Tidak ada haknya dia di situ. Rusia apalagi. Rusia itu dari dulu kejam kepada kaum muslimin. Dari dulu Uni Soviet itu siapa yang menghancurkan Afghanistan? Orang Uni Soviet. Orang musyrik itu kejam betul, kejam dia. Tapi semua hakikatnya fitrahnya kayak gitu. Mereka semuanya kejam. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Tidak ada yang mereka lakukan sampai sedemikian dendamnya kepada kaum muslimin, ya kecuali mereka itu dendam karena mereka itu orang yang beriman. Sudah. Dan orang-orang Syiah itu sampai ketika mereka sudah membunuh, itu tidak cukup, sudah mati pun masih dibakar, ditusuk, ya kan? Dijadikan apa itu, pembakar penghangat tubuh. Jadi tubuhnya dikasih minyak sudah untuk menginginkan. Apalagi hari-hari ini musim dingin Ibu. Ini bulan apa ini? Desember. Ini puncak-puncaknya musim dingin. Saya dulu di sana bulan November saja, itu suhunya antara 6 sampai 3 derajat. Itu bulan November. Puncaknya bulan Desember dan di awal Januari itu puncak-puncaknya dingin. Itu di bawah 0 derajat. Itu kalau buka keran keluarnya batu, es batu. Kita bisa bayangkan itu kayak apa keadaan. Masuk logistik susah. Hewan-hewan di sana cerita tidak bisa masuk, memasukkan bantuan logistik pun tidak bisa. Jadi Turki itu di perbatasannya Turki tidak bisa masuk, udah ditutup dia. Perbatasan dijaga erat, dijaga ketat, itu tidak bisa masuk sama sekali. Jadi kemudian hanya di situ aja, di Turki aja. Semua bantuan sekarang ngalir dari mana-mana, seluruh dunia ngalir. Sudah mandek itu di Turki, mandek di situ. Ya itulah bagaimana jahatnya orang-orang Syiah, jahatnya orang komunis, ya semuanya lah orang kafir itu jahat. Kok masih sempat-sempatnya nambah musuh, masih nambah musuh, sempat merasa paling benar, sukanya debat, sukanya bantah-bantah orang, sombong dengan dalil. Tidak cukup apa 3 miliar orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Piknik kan sekali-kali ke tempat yang merintis supaya tidak gampang sombong dengan ilmu, supaya nggak sombong dengan dalil, tidak sombong dengan kajamaahnya, tidak sombong dengan dakwahnya. Orang kayak gitu kurang piknik ke tempat-tempat merintih. Jadi kemudian disitulah kita paham, kita ngerti itu. Jadi kondisinya betul-betul sulit diharapkan, ya.
Belum lagi di Myanmar, Ibu. Myanmar itu juga Masya Allah berat, sampai kita ketika mengadakan safar ke sana ingin masuk ke dalam gagal. Yang kita terhambat di mana? Di Malaysia tidak bisa masuk, mau diapain? Tidak bisa masuk. Junta militer nutup rapet kok. Militer sama masyarakat itu sepakat walaupun mereka berbeda politik, pandangan politiknya. Masyarakat Myanmar itu pengennya demokrasi. Demokrasi ala Aung Suu Kyi, seorang wanita yang meraih Nobel. Ya namanya wajar orang musyrik. Ya. Berbeda dengan kemudian junta militer, karena junta militer lebih condong kepada komunis. Tapi walaupun mereka berbeda, sama mereka sikapnya kepada kaum muslimin Rohingya itu bencinya luar biasa. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat, ada orang dibakar hidup-hidup sampai keluar asapnya, itu ya benar, tidak ada. Saya bertanya sama orang-orang yang mengungsi di Malaysia Rohingya itu, saya nanya sama mereka, ini gambar-gambar ini benar atau enggak? Karena saya khawatir itu hoax, saya khawatir itu editing. Dia mengatakan enggak, ini benar, ini kejadiannya di sini, ini kejadian di sini, ini kejadian di sini. Benar itu Ibu. Kita bisa pikirin, Masya Allah. Ya, ternyata apa yang kita lihat itu benar. Rohingya mereka merintih-rintih karena apa? Tidak dapat akses logistik, tidak dapat bantuan. Memasukkan bantuan beras itu tidak bisa. Padahal cuma bawa beras. Jadi sengaja mereka itu dimatikan pelan-pelan. Dimatikan pelan-pelan. Karena apa? Mengantarkan bantuan tidak bisa. Lembaga kemanusiaan tidak laku di sana. Susah. Karena apa? Kalau kita kemudian memaksakan atas nama lembaga kemanusiaan masuk itu tidak bisa. Sudah diawasi dari masuk itu tidak bisa. Ya, jalur masuknya itu harus memerangi orang-orang Myanmar, diperangi sampai mereka kemudian terbuka jalan. Kalau kemudian normal, tidak bisa. Satu-satunya jalur misalnya lewat laut, tapi itu kan harus butuh diplomasi antar negara supaya kemudian ini. Itulah kenyataan yang terjadi. Jadi di tengah hiruk pikuk kita teriak tangkap Ahok, itu ya kayak gitu yang terjadi di daerah kaum muslimin. Dan kita ini begitu lemah loh Ibu. Saya tidak menafikan ya tentang bagaimana kemudian luar biasanya kaum muslimin ketika membela Quran dan aksinya. Tapi coba kalau kita pikir 7 juta orang hanya ngurusin satu orang. Itu ibarat bunuh nyamuk pakai tenaga dalam. Dihabiskan energi kita untuk ngurusin satu orang tok. Di situ kita harus paham loh, Islam tuh kalau tidak punya kekuatan itu kayak gitu, hanya matiin satu orang, hanya kemudian mengancam satu orang, hanya kemudian ingin menghukum satu orang karena penistaannya dia kepada Quran, hanya mengancam itu saja, itu kemudian sampai butuh 7 juta orang untuk datang. Padahal apa? Kita hanya menuntut supaya dia diadili sesuai dengan tingkat perbuatannya, penistaannya. Itu saja kan. Ternyata kemudian apa? Sampai 7 juta orang turun ke jalan hanya untuk ngurusin satu orang. Walaupun kita senang loh ya, insya Allah ya itu menjadi tanda semangatnya orang mulai bersatu dan yang lainnya. Saya tidak nafikan itu, insya Allah saya senang. Tapi saya pikir lebih panjang, lebih jauh lagi. Masya Allah ya, hanya untuk ngurusin Ahok butuh 7 orang, 7 juta orang. Disitulah kita paham, Islam itu bukan hanya tegak dengan ilmu, tapi Islam itu butuh kekuatan untuk melindungi ilmu. Tidak bisa selesai dengan doa tok. Memang orang yang kemudian amar ma'ruf nahi mungkar tidak berdoa. Kok seakan-akan orang yang kemudian turun, orang-orang yang pengen berjuang itu seakan-akan tidak berdoa. Kalau kami sih sudah cukup dengan doa. Loh, emang yang berjuang itu nggak doa apa? Yang doa antum doang. Ya kan? Orang yang berjuang ya pasti berdoa. Tapi apakah cukup dengan hanya berdoa? Kalau kemudian Islam itu cukup dengan hanya berdoa, maaf ya Ibu, siapa pemilik doa yang paling mustajab di antara manusia? Rasul. Cukup nggak Nabi kemudian sudah tidak usah perang Uhud, tidak usah perang Badar. Kita doakan semoga Allah memporak-porandakan kaum musyrikun yang ada di kota Mekah. Selesai. Mampu nggak? Mustajab nggak doanya? Mustajab Nabi. Tapi Nabi perang Uhud atau tidak? Iya. Perang Badar atau tidak? Iya. Perang Khandaq atau tidak? Iya. Cukup dengan doa. Bukan berarti kita nafikan doa. Enggak, kata siapa sih menafikan doa? Tiap hari kita minta doa kok. Mau urusan sandal kita yang putus saja kita berdoa kok. Apalagi urusan agama Allah yang besar. Ya pasti kita berdoa. Tapi ya enggak cukup. Dan jangan menyalahkan orang yang berjuang ketika kamu memilih doa. Kalau kamu memilih doa ya sudahlah. Berdoa dengan baik, akhlak yang baik. Sudah memilih berdoa, mencemooh,
mencela orang. Pikniklah sekali-kali kayak gitu. Ya. Ibu belikan tiketnya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga itu apa? Falaula it balagatil hulqum, yaitu kenapa ketika nyawa itu sampai di kerongkongan. Kemudian yang keempat dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi, yaitu adalah kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali jangan apabila seseorang itu telah mendesak sampai ke kerongkongannya. 4 ayat ini menunjukkan tentang sebuah faedah penting. Sakaratul maut itu ada dan ditetapkan dengan banyak dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sakaratul maut, iman kita tidak bisa ditawar bahwasanya sakaratul maut itu pasti ada. Sekarang bagaimana proses sakaratul maut yang disampaikan di dalam hadis? Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Saya kemarin tadi, bagi yang terlambat, saya tadi menyampaikan di awal qadarullah bahwasanya hari ini saya tidak bisa full karena ada udzur. Jadi saya sampaikan sampai jam 5 dan alhamdulillah sampai jam 5. Biasanya kalau murid-murid itu gurunya pulang pagi, senang ya. Masih ingat nggak di SD 60 tahun yang lalu? Jadi kemudian kita kemudian mendapatkan yang Masya Allah. Paham ya Ibu ya? Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari dan Allah memberikan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.